pinter-pinternya kita. Jadi setiap pohon yang ditampilkan kalau ada masalah pasti ada jalan keluar. Saya putar lagi ya. Jadi ini udah berbalik arah istilahnya ya, pas di balik arah. Jadi asalnya ini belakang, sekarang posisi ada di depan. Jadi ada pertanyaan? Pelan-pelan ya. Ini master nih. Siap. Jadi yang pertama itu ini. Ya pertanyaannya cuma itu aja. Ketika kita coba putar, awalnya sebelah sini mukanya, karena kita lihat juga yang di belakangnya. Ya. Nah, kalau kita sudah melihat posisi sebelah sana dan posisi sebelah sini, mungkinkah kita masih bisa mengganti depannya atau mukanya pohon ini? Sangat-sangat mungkin. Jadi data yang kita perlukan harus lengkap. Data itu berupa apa dari pohon itu? Yaitu sudut pandang. Ini masih 2 sudut pandang. Belum kalau dari sininya. Dari sininya juga masih bisa. Ini anggap ketiga. Sekarang keempatnya dari pas ini yang banyak cabangnya. Nah kemudian dari tadi kalau saya ibaratkan sebagai arah mata angin, jadi utara, selatan, barat, timur. Nah itu kan ada tenggara, ada barat laut, barat daya. Nah kayak begitu. Jadi ada 8 kemungkinan di posisi pohon tetap. Kalau ini udah kita balik lagi, itu udah tambahnya tetap kali 2 lagi. Udah 16 di satu sisi. Kalau itu kita rubuhin lagi, jadi setelah ini kita ke sana, ini kita sini lagi. Jadi betapa banyak kemungkinan yang harus kita nanti mengambil kesimpulan mana sisi terbaik. Nah ini harus dibiasakan. Jadi bisa kita menyimpulkan sesuatu kalau data itu sudah sangat lengkap. Baru kita eksekusi. 5 menit lagi Pak. Ya. Jadi kita kembali lagi, ini masih sisi baliknya. Jadi apa perbedaan atau kelebihan, kekurangan kalau pohon itu kita ambil dari sudut pandang belakangnya ini sekarang ini? Apa kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan dan kekurangannya. Yuk, jadi teman-teman, siapa yang tahu? setelah tadi depan yang dari sini ketika dirubah ini, nah ada nggak perbedaan atau kelebihan dari pohon ini nih? Ada. Biar ingat lagi, saya ulang. Ini awalnya kan depannya dari sini ya? Iya. Ini depannya. Benar Pak Owner, bendahara? Misalnya ini ya. Depannya itu ya? Nah, kemudian yang ini sekarang belakangnya, kita main belakang sekarang. Belakang kemungkinan ini bisa jadi depan. Ada nggak perubahan kira-kira? Ada dong. Ada ya? Nah kelebihannya apa, kekurangannya apa dibandingkan yang depan tadi? Apa menurut Om Lambe? Kelebihannya, kalau dari sisi sini yang tadinya belakang sekarang jadi depan, tepukan alur batang utamanya itu terekspos dan muncul. Itu adalah sebuah kelebihan yang sangat menakjubkan dari Macalu. Kenapa saya bilang begitu? Begini, Grandmaster, mohon maaf sebelumnya. Kalau dari hal-hal yang saya pelajari dari Grandmaster, ini sangat sekali menonjolkan. Jadi ketika yang nonjol itu pasti akan menarik, benar nggak? Benar. Enak lagi. Yang nonjol itu selalu pasti menarik. Nah, ini di sini menonjol. Karena tepukan batangnya itu kelihatan sekali batang utamanya itu. Nah, itu kelebihannya. Kekurangannya kalau dari sisi sudut awal tadi di muka yang sekarang jadi belakang. Di sana kakinya atau pengakaran yang diekspos rute itu lebih besar dan lebih kokoh terlihat dan menopang. Di sini kaki-kakinya masih terlihat lebih kecil. Menurut saya Grandmaster, mohon maaf. Kalau kurang tolong diperbaiki, ditambahi. Terima kasih.
Yang lain ada? Ini bagus sekali pendapatnya. Kebetulan apa emang benar-benar ngerti, saya juga nggak tahu. Karena kan benar-benar ngerti ini. Dan sarapan nasi uduk kayaknya pagi Pak. Kami juga nggak ambil. Ini satu pendapat saya. Siap. Memang saya juga setuju. Mukanya itu sepertinya di sini lebih Yahud ya gitu ya. Dengan tadi tekukan batang utamanya terlihat jelas. Terus selanjutnya, kalau tadi kata Grandmaster ketika posisi di sebelah sana, percabangan bawah itu seakan-akan tidak berguna gitu ya, tidak menopang pohon ini akan jadi sesuatu hal yang lebih bagus gitu. Menurut saya kalau sebelah sini ini percabangan bawahnya pun akan lebih menopang kalau memang tampilannya mukanya sebelah sini gitu. Karena dia dari lari ke bawah dulu kelihatan, dari cabangnya itu lari ke bawah dulu baru dia gerak. Kalau dari sana karena terhalang dengan batang yang lain, seakan-akan dia nongol langsung dari situ di percabangannya. Tapi kalau dari sini Tegas ya. ada gerak dulu dia ke bawah, baru dia ada percabangan selanjutnya. Itu gambarnya. Tahu-tahu nongol gitu ya kalau Ya, kalau dari sana tahu-tahu nongol, kalau sini tegas tuh. Dia lari ke bawah dulu, dia baru ada tekukan lain. Siap. Terima kasih Mas. Bisa tolong dibalik lagi dong? Boleh. Balik lagi. Nah, ini lagi yang ngelihat aja. Iya. Harus dilihat ditawar. Ini awalnya Boleh ngasih pendapat nggak? Boleh dong. Siap. boleh Pak Haji Mar ini yang Saya punya belum terlalu menguasain bonsai ya. Cuman kalau saya ngelihat ini manjali kan. Ya. Kalau manjali ini kan desain awalnya atau filosofinya dia menonjolkan ekspos akar. Nah, tetapi kalau yang di mukanya ini ekspos akarnya itu tidak stabil atau tidak proporsional ya. Tapi kalau kita yang dibalik tadi, tolong Pak Lutfi kalau dibalik. Nah, jadi kalau filosofinya menunjukkan akar, ekspos akar, maka kalau menurut saya depannya saya memilih yang ini lebih bagus karena apa? Karena ekspos akar ya yang liukannya juga secara proporsional dia dapat gitu loh. Nah, yang kemudian mungkin agak koreksi dikit, mungkin yang sebelah kiri akar-akar yang kecil itu perlu pembesaran lagi sehingga antara akar itu dia ekspos akarnya dia secara proporsional dia dapat. Mungkin kekurangannya ke depan ya kita harus membesarkan lagi yang sisi sebelah kiri supaya dia proporsional dia dapat. Kira-kira itu sama menurut pendapat saya. Mudah-mudahan ya sedikit banyaknya bisa membantu untuk jadi pohon ini jadi lebih baik lah dari sekarang. Ada lagi yang lain? Haji, korek saya. Kan saya nanya, dapat korek dong. jangan Pak Haji dia nggak ngerokok Pak Haji, jangan dikasih korek. Kan saya di kitchen yang kompor. Banyak sekali. Waktunya masih cukup kayaknya. penjelasan aja singkat. Nah, yang membuat tampilan manjali ini kalau kita ambil sudut pandang dari sini itu kelebihannya ya. Jadi gerak sebenarnya yang diekspos itu ini ya, gerak yang ini. Nah, itu dia munculnya dari belakang sampai ke sana. Nah, soal nanti keberadaan mahkota kok di belakang itu soal teknik aja bisa diakalin setelah ada kawat. Kemudian yang paling menonjol lagi itu adalah adanya perspektif. Jadi pohon yang cabang yang kecil posisi di belakang itu kelihatan kecil dan itu mencolok, itu poinnya tinggi sekali. Jadi yang ini. Jadi bisa dilihat ini. Jadi timbul langsung perspektif. Bisa dipahami ini? Bisa. Coba kalau kita lihat lagi dari sini.
Kalau dari sini nggak ada perspektif sama sekali, nggak ada, nggak terwakili unsur seni di bidang perspektifnya. Jadi artinya apa? Kalau itu kita pakai dari sini, nah unsur perspektifnya kita perlu, dan itu sesuatu yang menjadikan poin plus. Jadi ini kelihatan jauhnya tuh kelihatan, udah langsung gampang itu kita cerna. Nah tampilan ininya yang diekspos sebagai batang utama itu juga fokus menonjol sekali. Tapi kita masih belum bisa menyimpulkan bahwa harus dari sini, karena data yang lain belum masuk. Termasuk kalau pakai dari sini nanti perlu tambahan teknik apa, termasuk tadi untuk mempercepat waktu, karena ini udah kadung ada, dengan dikondisikan sebagai pohon yang kayak begini bisa dipasang batu. Oke. Sementara kita istirahat dulu. Ya, jadi teman-teman karena udah waktu masuk azan zuhur, jadi kita akan lanjut nanti jam 13.00 ya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu, kita ada slogan atau yel-yel dari Bonsai Sufi Indonesia ya. Ketika kita bilang Bonsai Sufi Indonesia, teman-teman jawab untuk Indonesia, dari Indonesia untuk dunia gitu ya. Ulang lagi, ketika Bonsai Sufi bilang Bonsai Sufi Indonesia dari Indonesia untuk dunia, oke? Siap ya teman-teman ya? Bonsai Sufi Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Tepuk tangan. Terima kasih.